Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Saudara, di dalam Alkitab, manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah. Dan salah satu yang sangat esensi, sangat mendasar dari sifat domba adalah bahwa domba itu tidak bisa hidup mandiri. Domba itu mudah tersesat. Domba itu tidak bisa membela diri. Dan domba itu adalah satu makhluk yang lemah. Dan manusia digambarkan sebagai domba-dombanya Allah, yang artinya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan, menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya, dalam segala kelemahannya. Kalau ada manusia yang menganggap bahwa dirinya mampu, dirinya sanggup, dirinya tidak perlu Tuhan, maka sebenarnya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Karena pada dasarnya dia adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Tuhan. Ada musuh yang tidak bisa dilawan oleh manusia, yang selalu mengincar untuk menyesatkan dan membinasakan manusia, yaitu iblis. Ada situasi, ada kondisi, keadaan yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Dan dalam semuanya itu, manusia membutuhkan Tuhan sebagai gembala yang menggembalakan dan menuntun kehidupannya dalam segala keterbatasannya. Saudara, kita perlu Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Apakah saudara sudah memiliki Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita
ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara. Maka malam hari ini saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan saudara, adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan pengalaman kehidupannya, di mana dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah apa yang terjadi dalam kehidupan Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, untuk kita terapkan dalam hidup kita, untuk kita raih janji firman Tuhan dalam hidup kita. Apa yang akan kita alami jika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita saudara. Ketika Daud menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalanya, kemudian dia menegaskan pengalaman hidupnya bahwa takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya, maka hal yang dia alami dalam perjalanan hidupnya adalah dia tidak berkekurangan. Dia menegaskan bahwa takkan kekurangan aku, karena itu yang sudah dia alami selama masa hidupnya sebelumnya, dan dia berani menjamin bahwa ke depan takkan kekurangan dia, karena apa yang dia alami sebelumnya itu yang akan terus Tuhan kerjakan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupannya. Saudara, dan saya rindu kita akan belajar apa yang Tuhan lakukan ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, sehingga Daud tidak berkekurangan. Namun sebelumnya saudara,
Mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah seperti Daud? Kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Mungkin saudara berkata bahwa saudara adalah orang Kristen. Tetapi dengan kita menjadi seorang Kristen, tidak secara otomatis kita telah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara juga berkata, saya rajin beribadah. Dengan rajin beribadah juga tidak otomatis saudara sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan saudara. Tapi bagaimana kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup di dalam tuntunannya, sebagaimana seharusnya seorang gembala menuntun domba, dan domba ikut suara gembala. Domba taat kepada petunjuk gembala. Kemana gembala mengarahkan, domba itu mengarah ke sana. Demikianlah seharusnya kita menjadikan Tuhan itu menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing, saudara. Adakah kita sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita? Kalau saya dan saudara sudah menjadikan Tuhan menjadi gembala di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan ini menjamin seperti yang dialami oleh Daud. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Allah akan memelihara kita seutuhnya, saudara, ketika kita menjadikan Dia menjadi gembala di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, mari saat ini kita ambil komitmen, kita ambil keputusan untuk kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam hidup kita. Kita hidup dalam tuntunannya, kita hidup taat kepada perintah dan kehendaknya sebagai gembala kita. Maka sama seperti Daud, kita akan mengalami kecukupan. Takkan kekurangan aku. Kenapa, saudara? Di ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 2 ini menegaskan bahwa yang dibutuhkan oleh domba untuk kebutuhan jasmaninya adalah dia butuh padang rumput yang hijau. Dia butuh air yang tenang. Itu yang dibutuhkan domba secara jasmani. Dan Daud menegaskan, menggambarkan bahwa sama seperti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang, maka demikianlah Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Tuhan akan memelihara orang tersebut. Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan beri semuanya dengan penuh ketenangan. Tuhan cukupkan dengan penuh ketenangan, sama seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau dan dibawa ke air yang tenang. Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, takkan kekurangan kita, karena Dia akan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Adakah saat ini saudara merasa hidup saudara berkekurangan? Dan adakah saudara saat ini rindu supaya saudara mengalami kecukupan? Allah memelihara saudara dan mencukupkan kehidupan saudara. Daud menceritakan pengalaman hidupnya, saudara, bahwa untuk mengalami kecukupan dan tidak berkekurangan secara jasmani, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka Dia akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara saudara.
Tuhan akan mencukupkan saudara dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan ingin saudara menikmati berkat-berkat daripadanya dengan penuh ketenangan dan ketentraman. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya melihat banyak sekali contoh di mana ada orang-orang yang dulunya hidupnya begitu susah, hidupnya dililit oleh utang, segala sesuatunya berkekurangan, bahkan hutangnya begitu banyak. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, ketika dia berserah kepada Tuhan, aku melihat bahwa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Tuhan mencukupkan orang tersebut. Tuhan memelihara keluarga mereka. Karena memang firman Tuhan sudah menjamin saudara bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya takkan kekurangan dia, karena Tuhan akan memelihara dengan kelimpahan. Kemudian saudara, selain Tuhan memelihara secara jasmani, Daud juga menegaskan bukti dia tidak berkekurangan. Di ayat yang ketiga, dia berkata, "Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Hal kedua saudara yang ditegaskan oleh Daud, yang dia alami dalam hidupnya ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya sehingga dia tidak berkekurangan, adalah di mana ayat 3 dikatakan Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak cukup hanya dipenuhi secara kebutuhan jasmani. Apa jadinya dan apa artinya jika ada orang yang berkecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tetapi di dalam kehidupannya, hidupnya menderita, jiwanya merana, jiwanya menderita, dia tertekan? Apa gunanya semuanya itu? Tidak ada gunanya saudara. Malah hal yang jauh lebih penting sebenarnya adalah kebutuhan jiwa terpenuhi di dalam kehidupan kita. Jiwa kita disegarkan. Jiwa kita dipenuhi oleh sukacita, kedamaian, dan ketenangan. Itu yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata saat dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak kekurangan. Karena hal kedua yang dia alami adalah Tuhan menyegarkan jiwanya. Tuhan memberi sukacita bagi dia. Adakah saat ini saudara membutuhkan sukacita? Mungkin hidup saudara begitu berat sehingga saat ini sukacita saudara hilang. Saudara, satu kali setelah selesai ibadah, saya dan istri saya melihat satu ibu. Dan ibu ini yang dulu penuh sukacita, pada hari itu saudara, hidupnya seperti penuh tekanan. Dan akhirnya saya tahu, ada informasi yang saya dapat bahwa suaminya selingkuh. Lalu kemudian saudara, minggu berikutnya tiba waktu untuk acara baptisan dan dia ikut mendaftar untuk dibaptis. Dan ketika selesai dibaptis, saya melihat wajah ibu ini berseri sekalipun beban masih berat, sekalipun persoalan rumah tangga masih berat, tetapi wajahnya sudah berubah. Sukacita mulai dia alami dalam hatinya. Kenapa saudara? Karena Tuhan menyentuh jiwanya. Tuhan menyegarkan jiwanya. Kisah yang lain, satu kali ada suami istri
mereka pergi ke satu ibadah KKR, saudara. Dan di dalam ibadah KKR itu, akhirnya mereka didoakan. Ketika ada altar call, mereka datang ke depan dan mereka didoakan. Dan saat mereka didoakan, mereka tertawa dengan lepas. Suami istri mereka tertawa dengan lepas. Dan kemudian saudara selesai berdoa, akhirnya ada jam kesaksian dan mereka ikut bersaksi dan mereka ditanya apa yang terjadi. Dan mereka berkata, mereka sudah lama sekali tidak tertawa. Kenapa saudara? Karena beratnya beban, karena besarnya persoalan hidup yang mereka hadapi, sehingga hidup mereka begitu tertekan, dan tertawa itu sesuatu yang asing bagi mereka, karena begitu beratnya tekanan hidup. Tetapi pada waktu itu ketika mereka datang beribadah, mereka didoakan, dan akhirnya mereka tertawa lepas saudara, dan setelah itu ada sukacita yang terpancar dari wajah mereka. Kenapa itu terjadi? Padahal masalah masih sama. Mereka masih memiliki masalah yang sebelumnya. Mereka masih menghadapi masalah yang sebelumnya. Tapi kali ini kok mereka bisa mengalami sukacita? Kenapa saudara? Karena Allah menyegarkan jiwanya. Karena Allah menyegarkan jiwa mereka sehingga mereka mengalami sukacita sekalipun masalah masih berat. Mereka mengalami sukacita sekalipun beban hidup masih berat. Karena Tuhan yang menjamah jiwa mereka, menyegarkan jiwa mereka, yang membuat mereka mampu tersenyum, mampu bersukacita di tengah masalah yang mereka hadapi, yang dulunya selama ini telah merenggut sukacita mereka. Sukacita dari Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwa anak-anaknya yang menjadikan dia sebagai gembala dalam hidupnya. Dan kisah yang lain lagi saudara yang lebih ekstrim adalah, saya punya seorang teman, seorang ibu. Dia tinggal di Amerika saudara. Dan kemudian ibu ini mengidap kanker darah. Dan bahkan dokter sudah pernah memvonis dia bahwa waktunya tidak akan lama. Tetapi ibu ini yang luar biasa adalah dia begitu bersemangat untuk melayani Tuhan. Dia begitu termotivasi untuk melayani Tuhan. Dia buat grup-grup dan salah satu grup itu saya ada di dalamnya. Dan kemudian dia memberitakan firman Tuhan, bersukacita dengan sukacita penuh dia beritakan firman Tuhan. Saudara, apakah saat ini saudara punya masalah? Atau punya penyakit? Mana lebih besar masalah saudara atau penyakit saudara dengan penyakit ibu ini? Penyakit kanker darah. Saya percaya saudara bahwa masalah yang ditanggung ibu ini jauh lebih besar daripada kita semua hari ini. Penyakit yang dia tanggung jauh lebih parah dari semua penyakit kita mungkin saat ini. Tetapi jangan-jangan sukacitanya jauh lebih besar daripada sukacita kita. Kenapa? Karena ada sukacita Tuhan. Tuhan menyegarkan jiwanya. Sekalipun ada beban, sekalipun ada penyakit parah, tetapi Tuhan menguatkan dia. Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara, kita membutuhkan kekuatan jiwa. Kita membutuhkan sukacita dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera tetap terpancar dari kehidupan kita. Bagaimana supaya jiwa kita disegarkan, sukacita memenuhi hidup kita dalam segala situasi dan kondisi hidup kita, saudara. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka saudara tidak akan pernah kekurangan sukacita. Jiwa saudara akan dipuaskan. Jiwa saudara akan dipenuhi
oleh sukacita Tuhan, disegarkan oleh Tuhan. Kalau ada saat ini hidup saudara begitu berat, bahkan mungkin sudah lama saudara tidak tertawa, saat ini saudara butuh Tuhan menyegarkan jiwa saudara. Panggil Dia sebagai gembala yang akan menyegarkan jiwa saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang berikutnya lagi, di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupannya, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, ada situasi yang mengerikan, ada situasi yang sulit dan berat dia alami dalam perjalanan hidupnya. Dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Karena satu yang dia percaya dan yang dia tahu bahwa Tuhan beserta dia. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan bahkan menghibur dia. Ada senjata, ada kekuatan dari Tuhan yang menjadi penghiburan bagi Daud. Sekalipun dia berjalan dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang sulit, namun saudara, dia tidak takut bahaya karena Tuhan menyertai dia. Kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, keajaiban Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membebaskan dia dari situasi lembah kekelaman. Puji Tuhan saudara. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita, maka Dia akan menyertai kehidupan kita. Dalam hidup ini saudara, ada berbagai kondisi yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan ada situasi kondisi yang begitu berat, seperti yang digambarkan oleh Daud, seperti dalam lembah kekelaman. Begitu beratnya, begitu sulitnya keadaan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ingat, tetap jadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidup saudara, yang menuntun dan mengarahkan seluruh kehidupan saudara. Maka dengan demikian Dia akan menyertai saudara dalam lembah kekelaman. Kemudian yang terakhir saudara, ketika Daud menjadikan Tuhan menjadi gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan. Kenapa? Yang berikutnya di ayat 6, karena kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Wow. Yang keempat, bukti bahwa Daud tidak berkekurangan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, karena Tuhan menyertai kehidupan Daud sepanjang hidupnya dengan kebajikan dan kemurahannya. Alangkah indahnya jika kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kehidupan kita. Ada hal-hal yang di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan bisa terjadi jika kebajikan dan kemurahan Tuhan dinyatakan di sana. Hal-hal yang mencengangkan hidup kita dalam perjalanan hidup kita, karena dahsyatnya keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, itu bisa terjadi ketika kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Saudara, kita butuh kebajikan dan kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita. Dan untuk kita mengalami itu, jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita tidak akan kekurangan, karena kebajikannya melingkupi dan memenuhi seluruh kehidupan kita. Dan setelah Daud menegaskan bahwa ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia tidak berkekurangan karena Tuhan mencukupkan dia secara jasmani, karena Tuhan menyegarkan jiwanya, karena Tuhan menyertai dia, dan keempat, karena Tuhan
memberi dan menganugerahkan kebajikan dan kemurahannya mengikuti kehidupan Daud di sepanjang kehidupannya. Maka setelah mengalami itu semua, saudara, di ayat 6 bagian terakhir, Daud membuat komitmen, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Komitmen yang ditegaskan oleh Daud atas pengalamannya, atas keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia mengalami keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Maka komitmen yang diambil oleh Daud, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya dia mau terus tinggal bersama Tuhan. Dia tinggal dekat dengan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam otoritas dan kuasa Tuhan. Aku akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau saudara menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara, saudara akan mengalami bahwa Tuhan mencukupkan. Dia tidak izinkan saudara berkekurangan. Dia cukupkan kebutuhan materi. Dia cukupkan kebutuhan jiwa kita. Dia sertai kita, saudara, dan dia limpahkan kebajikan dan kemurahannya melingkupi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup kita. Maka kita akan menyaksikan pertolongannya nyata bagi kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, bahwa di dalam kehidupan kami, ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami tidak akan berkekurangan. Karena Engkau mencukupkan kami, kebutuhan jasmani kami Engkau cukupkan. Karena Engkau menyegarkan jiwa kami. Karena Engkau menyertai kami, bahkan mencurahkan, melimpahkan kasih setia, kebajikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami ketika kami menjadikan Engkau sebagai gembala dalam hidup kami. Dan sebagaimana Daud berkomitmen ya Tuhan, hari ini pun kami berkomitmen bahwa kami akan tinggal dekat dengan Tuhan. Kami akan melangkah bersama Tuhan. Kami akan tetap diam dekat dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena Engkaulah gembala kami yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dan kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka.
Tuhan, angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan, angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan.
Dalam nama Yesus, oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anakmu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anakmu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anakmu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anakmu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anakmu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anakmu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anakmu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anakmu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anakmu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anakmu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anakmu yang sedang berduka ya Tuhan.
Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.